Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, balik lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Nah, Bapak Ibu, di video kali ini kita akan membahas postingan yang ramai di kalangan guru yang berharap CLB kata tanda kutip ke KTSP, kembali lagi ke KTSP ya. Ini ada beberapa postingan dari rekan-rekan guru yang kami screenshot ya. Kurikulum Merdeka oke, tapi menurut saya KTSP juga bagus. Waktu guru penuh untuk siswa mendidik agar siswa pintar, bermutu, dan berakhlak mulia. Masalah metode mengajar, setiap guru sudah punya kemampuan masing-masing. Kalau guru terlalu banyak beban, siswa bisa jadi korban. Ini postingan dari rekan-rekan guru. Ada juga yang mengatakan ini ya, guru-guru sibuk. Ya, selamat hari guru stres sedunia gara-gara administrasi dan PMM katanya. Guru-guru sibuk dengan urusan masing-masing, pergi ke kota untuk mengerjakan e-kinerja dan ikut webinar agar mendapatkan sertifikat, sehingga anak murid terlantar belajar. Bahkan terpaksa anak kami liburkan. Wah, luar biasa ya, sampai anak peserta didik di sekolah diliburkan gara-gara. Iya, oke, kita lanjut dulu pembahasannya. Yang menjadi kendala, satu, tidak ada jaringan di desa atau tempat kami mengajar, kata para guru. Kemudian jarak tempuh 10 km melewati hutan dengan berjalan kaki dengan kondisi jalan yang sangat ekstrim untuk mendapatkan sinyal. Yang ketiga, tidak ada penerangan. Yang keempat, guru-guru belum memahami IT. Dengan kondisi ini, kami mohon kiranya Bapak Menteri untuk mencari solusi atau mengembalikan ke KTSP. Ya, kemudian ada juga yang posting seperti ini. Kembalikan kurikulum KTSP agar guru fokus mengajar dan mendidik sehingga siswa bisa cerdas dan beretika. Ada juga teman-teman guru yang mengatakan aksi nyata guru adalah mengajar, mendidik, membina, dan melatih. Bukan aksi nyata buat administrasi dan kejar sertifikat. Kembalikan kurikulum KTSP pada kami, Mas Menteri. Ini curahan hati dari rekan-rekan guru yang banyak menyuarakan untuk kembalikan saja ke KTSP. Oke. Jadi Bapak Ibu, ya kita coba diskusi ya. Hal ini postingan tadi menjadi pemantik diskusi kita. Jadi perlu diketahui bahwa zaman KTSP dulu, KTSP 2006 ya mulainya, itu kan belum marak perkembangan internet. Ya, dari sisi perkembangan perangkat seperti HP pun belum terlalu secanggih sekarang ya. Dengan demikian, di zaman sekarang yang internet menjadi sahabat dekat semua orang termasuk peserta didik, ya, anak-anak peserta didik kita ketahui sangat dekat dengan ponselnya mereka, sehingga meskipun saat ini masih KTSP, pasti tetap guru akan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Mau tidak mau, menjadi sebuah keniscayaan guru melibatkan, memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya. Tidak serta-merta full sepanjang pembelajaran menggunakan teknologi, keliru juga menurut kami kalau seperti itu. Tapi tidak bisa dinafikan bahwa pembelajaran juga harus tetap mengaitkan dengan kondisi zaman, yaitu perkembangan teknologi. Sehingga meskipun kurikulumnya KTSP, tentunya tetap akan beradaptasi dengan internet dalam hal ini. Nah, tentu Bapak Ibu sepakat dengan hal ini. Adapun terkait keluhan guru-guru mengenai kejar sertifikat, ini perlu dikelirkan juga menurut kami. Sebenarnya terkait kinerja kan teman-teman berbicara sertifikat otomatis arahnya ke kinerja. Sebenarnya berapa sertifikat yang diperlukan untuk satu semester? Kita ketahui yang dibutuhkan guru adalah 32 poin minimal di kinerja. 32 poin. Sehingga kalau Bapak Ibu menggunakan misalnya satu berbagi praktik baik kepada teman-teman di sekolah, itu sudah 8 poin kalau tidak salah. Kemudian Bapak Ibu menjadi peserta praktik baik, itu 4 poin. Kalau Bapak Ibu 2 kali, maka sudah 8 tambah 8, 16 poin, seperti itu. Nah, artinya Bapak Ibu sudah mengantongi 16 poin tanpa pakai sertifikat yang harus dikejar pelatihannya kemana-mana, seperti itu.
Ya, sertifikat yang dipakai adalah sertifikat berbagi praktik baik di sekolahnya Bapak Ibu itu sudah bisa. Di komunitas sekolahnya itu sudah bisa. Kemudian Bapak Ibu butuh lagi 16 poin. Artinya kalau Bapak Ibu mau menggunakan sertifikat pelatihan, maka 16 poin itu bisa menggunakan cukup 2 pelatihan yang Bapak Ibu ikuti itu sudah 16 poin karena satu pelatihan kan 8 poin. Itu sudah 8 poin. 2 kali Bapak Ibu ikuti maka sudah 16 poin. Jika ditambah dengan yang tadi maka sudah 32 poin. Dan 2 sertifikat pelatihan tadi yang kita bahas itu dalam waktu 6 bulan Bapak Ibu, mulai Januari sampai Juni. Kalau dikatakan memberatkan ya relatif ya, kita pahami kondisi teman-teman yang di 3T yang di pelosok mungkin ini memberatkan, tapi di satu sisi kita tidak bisa nafikan bahwasanya guru dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, melalui BIMTEK, dan seterusnya. Silakan dikoreksi jika keliru Bapak Ibu, kita diskusikan di kolom komentar. Ini yang kami sampaikan juga adalah argumentasi dari beberapa guru yang lain seperti itu. Nah, jadi terkait KTSP, silakan cantumkan komentarnya Bapak Ibu di kolom komentar seperti apa tanggapannya. Apakah setuju kembali ke KTSP atau seperti apa? Atau KTSP yang seperti apa dulu? Ya, apa KTSP versi dulu atau KTSP yang versi adaptasi dengan kondisi kekinian? Ya, silakan diskusi di kolom komentar Bapak Ibu. Satu hal yang perlu kita pahami terkait kinerja di PMM ya, ini disampaikan oleh pihak kementerian melalui medianya. Ada 3 kelebihan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengerjakan kinerja di PMM. Yang pertama, kinerja melalui PMM ini lebih praktis karena 15 menit saja untuk merencanakan kinerja itu sudah bisa Bapak Ibu. Kalau sebelumnya kan sebelum-sebelumnya Bapak Ibu tetap mengisi SKP kan seperti itu. Dan sejak sebelum ada PMM, SKP-nya itu kinerja itu kan diisi di website BKN. Nah, sebelumnya penyusunan SKP itu dilakukan secara manual karena belum ada isian yang kontekstual dengan profesi guru sehingga cenderung menghabiskan waktu. Nah, sekarang dengan adanya PMM, setelah adanya PMM, cukup Bapak Ibu memilih rencana hasil kerja dan perilaku kerja di PMM tanpa perlu diketik manual. Hanya butuh 15 menit lebih cepat dibanding menunggu jemuran kering, bahasanya Dirjen GTK. Jadi memang kan platform ini sudah menyediakan template ya, Bapak Ibu tinggal pilih-pilih sesuai dengan perencanaannya Bapak Ibu masing-masing. Jadi lebih praktis. Yang kedua, kinerja di PMM ini lebih relevan. Kenapa? Karena sebelumnya pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah masih mengikuti pengelolaan pegawai ASN secara umum, belum spesifik pada praktek kinerja yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Ya, kita katakan kan SKP kita selama ini itu masih lingkup ASN umum seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya PMM, praktik kinerja direncanakan itu sesuai kebutuhan satuan pendidikan dengan dukungan rapor pendidikan untuk menciptakan dampak baik pada praktik kinerja. Jadi bukan hanya spesifik ke guru, tapi juga spesifik ke satuan pendidikan dalam hal ini karena kan terintegrasi terbaca di rapor pendidikan Bapak Ibu. Seperti itu. Pelaksanaan kinerja Anda juga akan dinilai sesuai kondisi lewat observasi oleh atasan. Seperti itu. Jadi lebih relevan. Yang ketiga, lebih berdampak. Guru dan kepala sekolah bisa rasakan manfaat kualitas belajar murid meningkat. Kalau sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kinerja di PMM, penilaian itu bersifat umum dan belum kontekstual dengan peningkatan kinerja guru dan kepala sekolah sehari-hari. Sekarang di PMM, penilaian kinerja itu berdasarkan observasi. Ini memberi peluang bagi pendidik untuk refleksi dan melakukan perbaikan. Dengan begitu, kualitas pembelajaran murid bisa terus meningkat. Jadi, lebih praktis, lebih relevan, dan lebih berdampak. Dan kami pribadi sepakat dengan kinerja di PMM karena ini memang sesuai dengan yang dibutuhkan guru ya Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu terbebani dengan narasi yang beredar berburu sertifikat. Tidak sebenarnya, karena kan yang dibutuhkan minimal 32 poin. Kalaupun Bapak Ibu misalnya menggunakan sertifikat total, mengikuti kegiatan praktik baik misalnya,
kegiatan pelatihan misalnya kan satu pelatihan itu 8 poin. Ya, jadi Bapak Ibu hanya butuh 4 sertifikat. Itu pun tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu menggunakan poin-poin yang lain, kegiatan-kegiatan misalnya penggerak komunitas dan sebagainya. Jadi tidak menutup harus sertifikat. Jadi jangan terbawa arus narasi kegiatan guru berburu sertifikat sehingga harus meninggalkan siswa di kelas. Tidak juga menurut kami, karena tidak mungkin setiap hari Bapak Ibu berkegiatan. Ini tidak dituntut setiap hari untuk guru ikut pelatihan, tidak juga. Yang penting sudah memenuhi minimal 32 poin, maka itu sudah mencukupi, seperti itu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, yang pertama tadi ya, yang pertama ketika Bapak Ibu RHK-nya sudah disetujui oleh kepala sekolahnya Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu tidak lupa tekan tombol sepakati di e-kinerja, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, satu hal yang perlu kita syukuri kinerja di PMM ini karena ada 3 faktor. Yang pertama, lebih praktis, yang kedua lebih relevan, dan yang ketiga lebih berdampak. Ini dokumen atau slide yang kami dapatkan dari media resmi Dirjen GTK yang kemudian bisa menjadi referensi semua guru di Indonesia. Ya, di semua jenjang tentunya, karena media sosial resmi inilah yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan atau Dirjen GTK untuk menyampaikan informasi. Ya, kami kutip dari sana, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kita diskusi di kolom komentar seperti biasa. Tentu ada koreksi, ada masukan, ada saran, atau ada argumentasi dari Bapak Ibu terkait kinerja ini. Silahkan kita diskusi di kolom komentar, kita sharing di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.